معتدل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أو كما قال تعالى في حديث الأخرى في آيات الأخرى لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى نزل عيسى بن مريم. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام الرئيس لقيم هذا المسجد جميع النعمة رحمكم الله، وإلى لجنة التنفيذ في هذا البرنامج وحياكم الله، وإلى أخينا الكرام رزقي الذي قد يوصلني إلى هذا المسجد، وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini, dan izinnya semata kita bisa hadir dalam kajian rutinan, bukan? Ya, kajian rutinan di Masjid Jami' An-Ni'mah ini yang merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla bagi saya pribadi atau kami sekeluarga, karena saya hadir bersama istri dan anak saya. Maka saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan dan takdir Allah hari ini saya bisa kajian di masjid ini yang kedua, ya, masjid yang kedua di Tanah Abang. Pertama tadi kita di Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang Blok B. Ini yang kedua di Masjid Jami' An-Ni'mah. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya ditakdirkan hari ini di Tanah Abang. Baru kali ini saya ceramah di Tanah Abang seumur hidup saya. Bahkan baru kali ini saya masuk ke Pasar Tanah Abang, belanja di Pasar Abang, di Pasar Tanah Abang. Selama ini saya ke Tanah Abang hanya sekedar lewat-lewat saja, termasuk ketika aksi 411, 212, Tanah Abang hanya lewat, oh ini Tanah Abang, seperti itu aja. Sekarang pada Allah menakdirkan kita bisa kajian di sini. Mudah-mudahan kehormati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sebatas-batas selalu kepada Rasul dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, yang mana kehadirannya menjadi sebab Allah merahmati kita. Kehadirannya menjadi sebab Allah mengutamakan kita dibandingkan umat Nabi yang lain. Maka betapa beruntungnya kita menjadi umat beliau. Ya, kenapa demikian? Pertama, Rasulullah SAW menegaskan du'ifa ajru amali ummati la asyrati bi'amin. Umatku pahala ibadahnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun ibadah kita lakukan, membaca Quran kita mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Ya, satu kebaikan, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Terbayang kalau satu hari kita baca 1 juz, berapa kebaikan kita dapatkan. Kemudian sholat walaupun 5 kali yang kita lakukan, dicatatnya 50 kali. Di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik terkait dengan peristiwa Isra dan Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, Allah berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu fi syai'an fil lahil mahfuz la mughayyira bada. Inna laka fil khamsati khamsin. Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan berubah selamanya. Sesungguhnya bagimu walau 5 kali yang kau lakukan, catatannya 50 kali. Subhanallah. Yang paling membuat kita beruntung, dua di antara yang membuat kita beruntung. Pertama, Allah tidak akan menyiksa umat akhir zaman ini di akhirat. Di
Di dalam kitab Nihayah Al-Mawsu'ah fi Fil Fitan wan Nihayah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Syekh dari Syam, dia menyampaikan, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Ini hadis Rasulullah dalam kitabnya. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Lakin iqabul ujilat fid dunia. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Khusus saja untuk umat Nabi Muhammad. Kita diantaranya, termasuk di dalamnya, tidak akan disiksa di akhirat. Maka siksaan disegerakan di dunia. Sehingga kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana hal itu terjadi ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah huru hara melanda umat akhir zaman. Ada 3 fitnah yang Rasulullah sebutkan setelah Rasulullah wafat. Yang pertama, fitnatul ahnas. Ini melanda para sahabat sampai Al-Husain yang dibantai di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Ya, tadi kita lewati tanggal 10 Muharram. Hari ini kita sudah mulai maghrib, masuk ke tanggal 11 Muharram. Tanggal 8 Muharram hari Rabu dikepung di Karbala. Tanggal 9 dibikin kelaparan dan kehausan. Tanggal 10 hari Jumat dibantai habis. Tidak kurang dari 34 tikaman pedang menusuk tubuh Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Dan tidak kurang dari 37 sabetan pedang. Dalam keadaan beliau dehidrasi dan haus luar biasa, darah terus mengalir dari tubuhnya. Dia diberikan minum oleh ajudannya. Begitu air itu akan diminum, sebilah panah menembus mulutnya. Air itu terjatuh tanpa setetes pun beliau nikmati. Kemudian beliau berangkat mau menuju ke sungai Efrat untuk mengambil air, tiba-tiba panah menusuk rahangnya sampai ke langit-langitnya. Beliau pun cabut dia. Dalam keadaan sudah kelelahan, gak bisa tenaga, beliau terkapar. Di saat itulah Sinan bin Anas An-Nakhai dalam satu riwayat, dia membawa tombak pendek dan ditusukkan ke selangkah kanan Imam Husain. Menjerit belum ada kesakitan, dicabut kemudian ditusukkan ke ulu hati. Itulah yang membuat Imam Al-Husain meninggal dunia. Tidak puas dengan membunuh Imam Al-Husain seperti itu, Sinan bin Anas An-Nakhai mengeluarkan belatinya, menyembelih Imam Al-Husain sampai putus kepala beliau. Dalam satu riwayat, itu tanggal 10 Muharram. Dan itu fitnah terakhir yang melanda keluarga Rasulullah SAW, fitnatul ahlas. Fitnah yang kedua, fitnatul sarra, fitnah kesenangan. Di mana fitnah ini melanda umat Islam justru setelah umat Islam berkuasa di seluruh dunia, yang pada fase mulkat Allah dan kaya raya. Ya, pada saat itulah umat Islam tertimpa penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyah, mau cinta dunia dan takut mati. Walaupun berkuasa dan lama, tapi sedikit demi sedikit karisma mereka berkurang. Ya, kemudian fitnah yang terakhir adalah fitnah duhaimah. Disebut duhaimah artinya gerak gulita, melingkupi siapapun di muka bumi. La yasruku ahadan fil alam illa fil alam illa natamatu. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan di muka bumi, maka ini akan dihantam oleh fitnah. Dan fitnah itu ada di zaman kita hari ini. Manakala fitnah ini datang membuat kita teruji, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan penghasilan, demi mempertahankan iman Islam kita, bahkan kita fitnah hingga kita terusir dari keluarga kita. Selama kita menghadapinya dengan istiqomah, habis dosa-dosa kita. Yang kedua, wabizalazila, dengan gempa, dengan bencana alam. Disebut gempa, tapi yang dimaksud adalah musibah, bencana alam. Betapapun bencana banyak menimpa umat Islam, manakala ada dalam keadaan iman tidak syirik, maka dipastikan dia tidak akan disiksa dia. Tinggal menikmati pahala amal ibadahnya. Dan yang terakhir, wabil qatli, dengan pembantaian. Sakit memang ketika dibantai. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Rohingya, ya, di Uighur, ya, dimanapun umat Islam berada, selalu menjadi korban dari aksi mereka. Karena mereka adalah teroris, musuh-musuh Islam barat. Tapi ketika mereka mempertahankan iman Islam mereka sampai mati, maka tidak ada siksa bagi mereka di akhirat. Pertanyaannya, kita akan menghadap Allah dalam kondisi di mana sehingga bagaimana azab kita tidak diberikan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang tidak akan disiksa di akhirat. Amin. Ini prolognya kepanjangan ya.
Dan yang membuat kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW adalah jatah surga kita paling banyak dibandingkan umat Nabi yang lain. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh ya, jawab sedikit. Berarti surga peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Ibu-ibunya ada. Oh, ada banyak. Jadi saya nggak salah pakai ibu-ibu. Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga tapi nggak hafal nama surga, gimana? Hafal surga apa hafal neraka? Neraka nggak usah dihafalin, kita tidak berminat memasukinya. Firdaus, di bawah Firdaus ada, di bawah ada Naim. Tidak hafal surga? Naim. Tidak hafal surga, khawatir di padang mahsyar nanti salah alamat. Masuk surga di neraka. Nanti di padang mahsyar nggak ada Google Map, Pak. Nggak ada Grab, nggak ada Gojek, Pak. Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Maqam. Hafalkan ya? Baik, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim. di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur Masjid Jami'ah di mana? Oh, dari mana kita meraih masjid kalau bukan dari sini? Apa dari pasar Tanah Abang? Masjidnya dari Masjid Batagir. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah?" Wahai Rasulullah SAW, berapa jumlah penghuni surga? Rasulullah menyebutkan, "Inna fil jannati 'ashruna wa mi'ata shaf." Sesungguhnya di surga ada 120 shaf. Rasulullah tidak menyebutkan dalam satuan orang, tapi 120 shaf. Walakum minha, jatah kalian dari 120 shaf tadi adalah samaduna shafin. 80 shaf sudah dibooking untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah. Sisanya berapa? 40 shaf. 80 sudah diambil oleh umat Nabi Muhammad, sisanya 40 shaf dibagi rata kepada semua Nabi dan umatnya. Bayangkan 2/3 surga hanya untuk umat satu Nabi saja, Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ya, ini karunia dari Allah karena sabab kita menjadi umat beliau. Baik. Namun demikian Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadisnya terkait dengan nasib umat akhir zaman. Kenapa Allah begitu memuliakan kita? Kenapa Allah begitu memanjakan kita dengan sederet keutamaan dan pahala yang luar biasa? Karena Allah menakdirkan kita hidup di akhir zaman, hidup di zaman penuh dengan fitnah yang dahsyat luar biasa. Fitnah yang terakhir adalah fitnah Duhaiman, adalah fitnah di mana datangnya fitnah terburuk, yaitu fitnah Dajjal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami'ah Nikmah yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah bahas di Masjid Batagir Tanah Abang. Ya, ini juga Tanah Abang. Pasar maksudnya Blok B ya. Alhamdulillah Pak Haji, ya, Pak Ketua DKM sudah hadir juga. Terima kasih Pak sudah hadir. Jadi kita bahas tentang Turki, ya. Dan kita sudah meluruskan persepsi tentang Turki. Turki versi Rasulullah adalah Cina versi kita. Dan Cina versi kita berbeda dengan Cina versi Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah SAW menyebutkan Cina, berarti mereka adalah orang-orang yang beriman. Buktinya, Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, kan? Kalau Cina tidak ada kebaikan, kenapa Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu ke sana? Kalau mereka bukan yang beriman, kenapa kita diperintahkan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Utlubul ilma waladis sin. Karena di sana ada orang-orang beriman. Cina dulu adalah tempatnya orang-orang beriman yang mereka diislamkan, diimankan oleh seorang Rasul yang berasal dari Mesir, yang menjadi pemimpin Mesir pasca ditenggelamkannya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Dia adalah Amnihatep IV yang kemudian berganti nama menjadi Akhenaton, hamba Allah. Akhenaton bahasa Mesir, bahasa Arabnya Abdullah. Beliaulah yang beriman kepada Allah atas dakwahnya Nabi Musa bersama dengan Siti Aisyah. Ya,
Diam-diam keduanya beriman. Siti Aisyah mati dibunuh sementara beliau tidak. Saya yakin beliau inilah orangnya yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rajul ladzi yaktumu imanahu min ali fir'aun. Dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Falima taqtuluna ar-rajula aw taqtulul ladzi yad'ukum ila rabbikum wa qad ja'akum bil bayyinat yaquluna rabbi Allah. Kalau tidak salah ayatnya demikian. Kenapakah kalian hendak membunuh orang yang mengatakan Tuhannya Allah dan menyeru kalian kepadanya, padahal dia telah mendatangkan bukti-bukti yang nyata bagi kalian? Iyyakum kadhib alaikum ya kadhib. Apabila dia seorang pendusta, maka akibat dusta itu akan menimpa dirinya. Tapi jika dia benar, maka kalian akan tertimpa oleh apa yang dijanjikan. Nah, orang ini diduga oleh beberapa ulama ahli tafsir adalah Amenhotep IV yang menjadi raja Mesir setelah Firaun tenggelam. Dialah yang kita kenal dengan sebutan Zulkarnain di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Sering kita membacanya kan, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kenapa saya cerita itu ya? Terkait dengan bangsa apa tadi? Bangsa Cina. Nah, Zulkarnain inilah yang mengislamkan bangsa Cina. Beliau inilah yang membangun tembok Cina Great Wall sama dengan piramida Mesir karena beliau orang yang cerdas. Nah, jadi Cina versi Rasulullah berbeda dengan Cina versi kita. Kalau Cina versi kita, Rasulullah menyebutnya Turki. Adapun Turki yang kita sebutkan, Rasulullah menyebutnya Konstantinia. Ya, sebagaimana dalam hadisnya tadi, ya kita pernah membacanya. Kita sudah membahas ini, ya terkait dengan sejarah Turki. Nah, ini hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dinukilkan dalam kitab ini Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna Konstantinia." Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Ya, dibebaskan, bukan ditaklukkan, karena umat Islam bukan penjajah, umat Islam bukan imperialis, bukan kolonial. Fala ni'mal amiru amir, fala ni'mal amiri amiru. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal jaysh dalikal jaysh. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. 854 tahun kemudian terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Seorang pemuda pemimpin Turki, Sultan Mehmed II, atau kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Beliau di usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Dan negara yang terakhir yang beliau bebaskan adalah Konstantinopel. Bayangkan usianya 22 tahun. Di saat kita 22 tahun, berapa akhwat kita bebaskan? Dengan kita halalkan? Belum kan? Wah, subhanallah. Itulah Muhammad Al-Fatih. Kita sudah menyaksikan ini, dan ini bukti-bukti peninggalan dari Turki Utsmani. Keindahan istananya, dan juga ini peninggalan dirham mereka. Dan ini gambaran Sultan dan Khalifah Turki Utsmani. Ketika mereka mengurus urusan agama, menegakkan Quran dan Sunnah, mereka disebut Khalifah. Ketika mereka memimpin urusan dunia, mengurus urusan dunia, mereka disebut Sultan. Ini ada dua golongan. Makin lama berkuasa, makin besar sorban mereka, karena sorban mereka terbuat dari kain kafan. Ya, itu menunjukkan besarnya amanah yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka luar biasa pemimpin-pemimpin Turki, mereka menjaga muruah sebagai pemimpin umat. Maka Allah berikan kekuasaan yang besar bagi mereka, dan kekuasaannya sampai jejaknya ke Indonesia, ke Nusantara. Ya. Bagi mereka yang tidak suka dengan khilafah Islam, mereka kebakaran jenggot. Baik, dan ini bukti peninggalannya Bapak Ibu sekalian Allah. Khalifah Utsmani mencetak tafsir Al-Quran berbahasa Melayu karya Abdul Rauf As-Sinkidi di Istanbul dengan mencantumkan dicetak oleh Sultan Turki, raja seluruh orang Islam. Ya, dan juga pernah ditemukan di Indonesia, di Yogyakarta, di Jawa ya, KTP yang dicetak oleh Sultan Turki, Khilafah Turki Utsmani. Ya. Dan juga Khalifah Turki pernah menyerukan kepada umat Islam dunia untuk bersatu demi melawan penjajah imperialisme
Belanda yang menjajah tanah Nusantara, Melayu, Nusantara dan Jawa. Ya, dan ini salah satu seruan dari Sultan Abdul Hamid ketika membebaskan Palestina. Dan dijawab langsung dengan ketegasan oleh Pangeran Diponegoro, ya, khalifah, utusan dari khalifah Turki yang memimpin Indonesia, ya, cabang khilafah Turki di tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita adalah putra bangsa yang merdeka di atas pengakuan Palestina berada pula. Maka dari Kenapa ada Pangeran Diponegoro membuat pernyataan ini, bahkan mengirimkan surat kalau tidak salah kepada Sultan Abdul Hamid II, bahwa ulama dan umat Islam Indonesia siap berjuang untuk membebaskan Palestina. Ya. Theodor Herzl, bapak Zionisme pertama dari Israel Yahudi, saya agak berat menyebut mereka Israel karena itu gelar Nabi Yakub alaihissalam. Kita sebut saja Zionis Yahudi, karena Israel ini gelar dari Allah untuk Nabi Yakub alaihissalam. Disebut Islam karena melakukan perjalanan di malam hari dari Kanaan ke Paddan Aram. Karena Allah. Ya, jadi disebutnya Israel, itu gelar beliau. Oke, kita sebut saja Zionis Yahudi. Nah, mereka pernah meminta kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan dan Khalifah Turki yang terakhir, meminta sepetak tanah. Kalian menguasai 2/3 dunia, kalian kaya raya, sementara kami bangsa Yahudi tidak punya negara di muka bumi ini. Berikanlah kami sepetak negeri, sepetak tanah untuk menjadi negeri kami, untuk menjadi negara kami. Sebetulnya Sultan Abdul Hamid akan memberikan itu, karena beliau selalu berbaik hati kepada siapapun. Beliau pernah memberikan satu petak tanah kepada bangsa Yunani, bahkan diberikan ongkos yang pernah keluar dari Turki, dikira akan hidup lebih baik di Rusia malah ditindas. Maka orang-orang Yunani meminta kepada Khalifah Turki untuk diberikan ongkos dan perlindungan. Dikasih ongkos, dikasih perlindungan, dikasih tanah yang menjadi negara Yunani hari ini. Ya, itu Turki. Nah, kemudian Theodor Herzl meminta untuk bangsa Yahudi. Ditanya oleh Sultan Abdul Hamid, kalian meminta wilayah mana? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina. Para sekalian, pintar mereka. Kenapa demikian? Palestina itu jantung dunia. Dia menghubungkan 3 benua, menghubungkan benua Afrika, Eropa, Balkan dan Asia bahkan. Masuknya Asia itu bahkan. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia dipastikan bisa menguasai dunia. Cerdas juga Raja Sultan Abdul Hamid, dia tidak mau kalah. Bahkan dia kemudian menegaskan, demi Allah, sejengkal pun dari tanah Palestina tidak akan pernah kami berikan pada kalian. Karena Palestina bukan milik mereka semata, tapi Palestina milik umat Islam dunia. Ini kan karena meminta tempat lain, kami akan memberikan. Tapi mereka tetap meminta Palestina. Maka Raja Sultan Abdul Hamid mengatakan, demi Allah, sejengkal pun akan tetap kami pertahankan sekalipun dengan nyawa kami. Maka dibuatlah strategi oleh Theodor Herzl untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid hingga hancurlah Turki Utsmani dengan munculnya orang-orang munafik yang kemudian dipimpin oleh tokoh yang bernama Mustafa Kemal Pasha atau diberi gelar Atatürk. Orang yang sejak kecil, orang Yahudi dari suku Dunama yang tinggal di Turki perbatasan Yunani, yang dikadar sejak kecil untuk menjadi agen barat menghancurkan Turki, dan dia berhasil merubah Turki menjadi sekuler. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada hidupnya? Menjelang kematiannya, semua organ tubuhnya sudah tidak berfungsi, tapi Allah takdirkan dia masih hidup.
membusuk organ tubuhnya, di perutnya penuh dengan nanah, di otaknya penuh dengan nanah. Tapi dia masih hidup, meraung-raung setiap hari kesakitan dan kepanasan. Padahal AC di mana-mana, es itu diberikan di selimutnya, tapi dia tetap sangat panas. Sampai ketika pun dia mati, bumi tidak menerima jasadnya. Sudah dikuburkan, besoknya jasadnya ada di atas permukaan bumi. Dikuburkan lagi, dicor, bahkan si kuburannya itu tetap besoknya jasadnya masih ada. Sampai pada akhirnya dia dibuatkan satu museum di atas gunung, dan jasadnya tidak di bumi tapi nempel di atas tanah, dibuat marmer seperti itu. Nah itu dia siapa? Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Pasha, yang merubah khilafah menjadi republik, yang merubah azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, yang mengharamkan Quran dibacakan dan dikaji, dan mengharapkan kaum wanita berhijab. Tapi sayang sekali, banyak sekali disayangkan di akhir zaman ini banyak pemimpin dunia atau pemimpin satu negara yang juga mengikuti jejak langkah. Padahal nasibnya pasti sama, betul? Pasti nasibnya sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang Allah. Kejayaan Turki masa lalu menjadi satu semangat bagi pemimpin Turki berikutnya. Dulu pernah saya dengar ada Necmettin Erbakan atau Necmettin Erbakan pernah ingin membangkitkan kembali Turki, mempersatukan kekuatan umat Islam, namun beliau tidak berhasil. Necmettin Erbakan ini adalah temannya Pak B.J. Habibie, sempat menjadi presiden Turki. Beliau dikudeta, belum lama berkuasa, bahkan dipenjara. Nah, alhamdulillah qadarullah, dengan izin Allah belakangan ini kita tahu, kita saksikan bagaimana Turki dipimpin oleh seorang pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani membela hak kaum muslimin dan negara-negara tertindas, dan berani berkorban untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, yang kemarin seperti hebohkan dengan pernyataannya, keputusannya merubah Hagia Sophia yang dulu dibangun oleh Ortodoks, Kristen Ortodoks Romawi Bizantium Timur, Romawi Timur, sebagai gereja Ortodoks selama 900 tahun, kemudian diinvasi, diakuisisi oleh Katolik Roma menjadi pusat gereja Katolik di wilayah Eropa Timur, kemudian dikuasai oleh umat Islam Muhammad Al-Fatih dan dijadikan masjid, sampai kemudian Mustafa Kemal merubahnya menjadi museum di tahun 1937. 20 Juli 2020 Erdogan merubahnya kembali menjadi masjid. Ramai dunia mencaci maki Erdogan. Ya. Padahal mereka diam saja ketika puluhan ratusan gereja berubah menjadi masjid di Eropa. Mereka diam saja. Ketika banyak orang-orang Kristen yang berubah menjadi Muslim, mereka diam saja, termasuk Vatikan. Tapi ketika Hagia Sophia dirubah menjadi masjid, mereka ramai. Kenapa demikian? Karena Hagia Sophia adalah simbol pertarungan dua ideologi. Ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, itu pertanda umat Islam menang atas semua agama di muka bumi. Allahu Akbar. Inilah isyarat kebangkitan Islam yang ditampilkan dari kisah, dari visi misinya perjuangan dari Presiden Erdogan. Ya, ini namanya Presiden Serasa Khalifah di muka bumi. Masya Allah. Ya. Ada gubernur serasa presiden, ada presiden serasa khalifah, bahkan ada ketua RT serasa gubernur. Namun tidak sedikit, ada juga presiden serasa ketua RT. Baik, selalu ada sisi-sisi visioner yang ditunjukkan oleh Erdogan sebagai musuh yang dulu memang pernah difitnah sekuler. Dia pernah ditanya, banyak yang bertanya tentang loyalitas saya, dan saya katakan loyalitas saya adalah untuk negeri saya, dan negeri saya adalah setiap jengkal di muka bumi, setiap jengkal tanah di muka bumi yang dikumandangkan azan di sana. Artinya dia berbicara bukan hanya memimpin Turki, tapi siap untuk memimpin umat Islam dunia. Subhanallah, kalau kita punya presiden kayak Erdogan, Tanah Abang makmur saja. Pilih saya ya. Baik, ada presiden yang berani seperti ini. Ya, dia menepuk pipinya siapa? Obama. Mungkin ngomongnya gini ya, jangan lupa ya, kalau kamu datang ke Turki bawa paspor ya. Artinya tidak mengakui kepemimpinan. Wow, ya.
Dan ini perjuangan dia, kemampuan dan komitmen beliau kepada Palestina. Kenapa demikian? Karena Erdogan faham. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Iraq, wa satakunu jundun fi Yaman." Akan ada mobilisasi pasukan perang nanti di Syam, di Irak dan di Yaman. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in wajadna dzalika bi ayyi jundin nastami?" Fahtar lana ya Rasulullah. Wa Rasulullah SAW, apabila kami mendapati ada terjadi zaman kami mobilisasi pasukan di 3 titik tadi, pilihkan untuk kami harus bergabung dengan pasukan mana? Fa'alikum bisyam, maka hendaklah kalian bergabung dengan Syam. Fa'inal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha, karena para malaikat mereka menaungkan sayapnya di bumi Syam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik manusia imannya di muka bumi nanti di akhir zaman adalah mereka yang tinggal di bumi Syam. Hadis-hadis ini dan banyak hadis yang lain tentang kemuliaan bumi Syam menjadi orientasi dan cita-cita para pemimpin Turki, hatta sampai kepada Erdogan. Kita kenalan dengan Erdogan sebentar. Siapa Erdogan yang sesungguhnya? Bapak Ibu sekalian, sehabis Isya nanti kita lanjut pembahasan tentang Palestina. Begitu ya? Baik, mohon maaf ini ada suaranya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita dalam sholat, dalam kajian. I want to understand why did they fight so much against us? What for? There was not any threat against God. The reason why your voice is so loud is because you must be hearing justice. When it comes to killing, you Israelis we know that he is the most popular Muslim leader in the world right now. Why? Because he comes up and walks out on me with a baby kid. Shimon Peres. He got a hero's welcome when he got back to Turkey. Why they gave him a hero's welcome? Because he was out of a meeting with the Jew, who is a baby killer. And the Muslims like leaders like Erdogan. Our position was very strong and brought honor to Turkey. Since the war on Gaza began, Erdogan has openly and strongly blasted Israel. Allah will sooner or later punish those who transgress the rights of innocence. He said, the election centered around one party and one man. Here in Istanbul, it's hard to escape posters of Turkish Prime Minister Erdogan, the head of the ruling Islamist party called the AKP. Polls point to a sizable victory by the AKP, and that would be the third straight election win for a party that's worked hard to make one of the most secular Muslim nations in the earth more and more Islamic. They opened up a number of
and Turkey has threatened military force against both Israel and Cyprus. Well, obviously, when you have a country that is being ruled by what many would perceive to be Islamic terrorists, the United States is serious, and we're going to have to be dealt with. Now it's the time to have the Palestinian flag in Gaza. Message for the Turkish people. To gain power and then claim freedoms. Some even. Yeni bir medeniyet çıkacaktır. Ve bu medeniyet inanıyorum ki 21. asırda İslam medeniyetinin öne geçtiği asır olacaktır. Görünen odur ki kimse bu medeniyet kavgasının önüne geçemeyecektir. Ve Müslümanlar bıraktığı yerden tekrar bu emaneti teslim alacaklar. Size göre demokrasi hiçbir zaman amaç. Baik, Bapak Ibu, sayang sekali, Alhamdulillah, bukan sayang sekali, Alhamdulillah kita sudah memasuki waktu Isya. Maka kajian kita nanti kita lanjut setelah salat Isya.